يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. Baik, kita akan mulai pembahasannya mengenai konsekuensi dari syahadat risalah. Syahadat ada dua. Yang pertama, syahadat tauhid, yaitu ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Kita berikrar mempersaksikan bahwa tiada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tiada Tuhan di alam ini kecuali Allah semata. Ini syahadat tauhid, punya konsekuensi, harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Tuhan-Tuhan palsu harus ditinggalkan, menuju peribadatan hanya kepada Allah, Tuhan yang sebenarnya untuk diibadahi. Kemudian konsekuensi dari syahadat risalah. Apa itu syahadat risalah? Yaitu ucapan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ikrar persaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, meyakini bahwa beliau hamba dan utusan Allah Ta'ala. Ini adalah syahadat risalah. Orang yang sudah mengucapkan kalimat ini wajib baginya untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Nabi dalam bentuk konsekuensi yang harus dikerjakan. Kalau sudah muslim, sudah bersyahadat, maka wajib mengikuti ajaran Nabi. Inilah konsekuensinya, ya. Pertama, wajib mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini dengan kuat bahwa beliau adalah utusan Allah yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi yang lain, wajib mencintai beliau. Kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan beliau harus lebih besar daripada kecintaan kita kepada orang tua, kepada manusia, kepada diri kita, demikian pula kepada harta. Kemudian konsekuensinya yang lain adalah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika sahabat hidup bersama Rasulullah, sahabat menolong Nabi dengan beriman, dengan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya berjihad, berinfak, bersedekah dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله. Kemudian yang berikutnya adalah masalah rukun-rukun ibadah. Maksudnya setiap ibadah yang kita kerjakan itu memiliki rukunnya. Sebagaimana Islam ada tiang, ada rukunnya, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji bila mampu. Demikian pula dengan ibadah yang kita kerjakan. Setiap ibadah itu harus memiliki rukunnya. Yang pertama, mahabbah atau cinta. Ketika beribadah, maka harus didasari kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Mencintai apa yang Allah cintai. Ketika mengerjakan sholat, kenapa sholat? Ini ibadah untuk mencintai Allah. Sebagai wujud rasa cinta kita kepada Allah. Kenapa membaca Al-Quran? Sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Ini rukun yang pertama yang harus ada pada diri kita saat mengerjakan apapun ibadah yang Allah perintahkan. Baik ibadah wajib seperti rukun Islam, ataupun ibadah-ibadah sunnah seperti sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib. Kemudian khauf adalah takut. Maksudnya, beribadah juga harus diikuti rasa takut kita akan murka, siksa, dan neraka Allah. Rasa takut kita pada Allah akan mendorong kita untuk mentaati perintah-perintah Allah. Ketika sholat, kenapa mengerjakan sholat? Kita takut nanti Allah murka, nanti mendapatkan siksa neraka Allah. Maka kita mengerjakan sholat.
Bersedekah karena takut kepada Allah, agar Allah mengampuni, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Karena itu kalau ada orang bersedekah, tujuan utamanya adalah untuk mencari kekayaan, dia bisa terjatuh ke dalam perbuatan syirik kecil. Ya. Jadi dalam sedekah itu sebagai wujud cinta kita dan juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sufi, mereka ada yang tersesat ketika mereka mengatakan, kita beribadah kepada Allah karena kita mencintai Allah, bukan karena kita takut akan siksa dan neraka Allah. Ini ucapan yang keliru dan salah. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau beribadah karena takut kepada Allah, diiringi juga dengan kecintaan beliau kepada Allah. Demikian pula dengan ibadahnya sahabat-sahabat Nabi, manusia generasi terbaik yang Allah janji jamin masuk surga. Mereka beribadah, salat sambil menangis, diiringi cinta dan takut mereka akan siksa Allah. Padahal mereka adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, masih beribadah karena takut kepada Allah. Karena itu sekarang apabila muncul orang-orang yang mengaku wali Allah, dia tidak salat atau dia salat atau ibadah hanya karena cinta saja kepada Allah, maka harus dikatakan ibadah harus diiringi rasa takut kepada Allah. Kemudian roja, yaitu harap. Dalam beribadah ada rasa harap kita kepada Allah. Kita beribadah, salat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya karena kita mengharapkan pahala Allah, mengharapkan karunia Allah, mengharapkan surga dan ridha Allah. Karena kita berharap agar Allah menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Kita beribadah harus ada rukunnya, yaitu roja, ya harap. Kita berharap agar Allah menyelamatkan kita di alam kubur nanti. Jadi kalau seseorang antara roja dan khauf ini harus seimbang. Kalau hanya roja saja, ini bisa menjadikan seseorang malas dan melalaikan sifat Allah yang lain, yaitu sifat Allah begitu keras siksanya, begitu cepat perhitungan dan hisabnya. Kalau hanya roja saja ya, hanya berharap saja, maka harus ada rasa khauf takutnya. Orang yang hanya dominan perasaan khauf takutnya kepada Allah, nanti membuat dia putus asa dari ampunan dan rahmat Allah. Jadi takut diiringi juga dengan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiga rukun ini ada pada diri seseorang, maka Allah akan berikan ia pahala yang besar. Rukun-rukun ibadah ini ketika dia ada. Yang paling sedikit seseorang itu mendapatkan pahala dari amalnya itu 10 kali lipat balasan dari Allah. Ada yang mendapatkan balasan sampai 700 kali lipat. Sesuai dengan hadis Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'af." Setiap amal anak Adam Allah lipat gandakan ganjaran dan pahalanya. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Satu kebaikan Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Kok ada yang dapat balasan 700, yang lainnya 10 kali lipat? Karena cinta, takut, dan harapnya saat ibadah besar kepada Allah. Jadi semakin besar rasa harapan kita kepada Allah agar dapat karunia, semakin besar ketakutan seseorang dalam beribadah karena siksa Allah dia takut, maka semakin besar pula pahala yang Allah berikan kepadanya. Rupanya tidak terhenti sampai 700 kali lipat dari balasan setiap amal itu. Ila masya Allah, sampai berapapun yang Allah kehendaki. Artinya ada yang ibadahnya dapat 10 kali lipat balasan, ada yang dapat 700 kali lipat balasan, ada juga yang mungkin dapat 800, 1000 kali lipat, 2000 kali lipat balasan. Karena Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha membalas kebaikan yang kita lakukan. Ini mengenai rukun ibadah yang harus dipahami. Permasalahan berikutnya mengenai syirik besar. Syirik besar disebabkan
Satu, karena berdoa pada selain Allah. Dua, disebabkan karena berkurban, menyembelih kepada selain Allah. Dan juga berharap pada selain Allah. Mencintai selain Allah sampai tunduk dan menghalalkan apa yang diharamkan, serta mengharamkan apa yang dihalalkan. Para penyihir, kenapa mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik besar? Karena mereka meminta ilmu sihir santet itu dengan bantuan-bantuan syaitan. Bahkan ada yang sampai berkurban, baik ayam, kambing, atau kepala sapi, dipersembahkan untuk syaitan dalam ritual-ritual dukun, santet, dan sihir. Karena kalau tidak seperti itu, syaitan tidak akan memberikan bantuannya kepada wali-walinya, yaitu wali syaitan, penyihir, dukun, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan seseorang yang berdoa kepada kubur, memohon kepada kubur. Berdoa itu kepada Allah. Kalau berdoa kepada selainnya bisa jatuh ke dalam perbuatan syirik besar yang harus diwaspadai. Demikian pula dengan harap dan yang lainnya, ya, ketaatan hanya ditujukan kepada Allah. Ini muara syirik-syirik besar, kita akan perjelas lagi nanti. Apa perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil? Syirik besar memiliki konsekuensi, punishment dan hukuman yang berbeda dengan orang yang melakukan syirik kecil. Yang pertama, seperti penyihir yang berkurban kepada syaitan, yang meminta kepada syaitan dalam ritual sihirnya, maka bisa menghapus semua amal kebaikan yang telah dia kerjakan. Contoh yang nyata, seorang muslim menjadi muslim, misal selama 15 tahun atau 20 tahun dia mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan haji misal. Kemudian dia murtad, tidak percaya lagi kepada Allah, kemudian memilih kepercayaan Nasrani, Hindu, atau Yahudi, maka dia telah melakukan syirik besar. Semua amalnya terhapus, akan masuk neraka kalau dia tidak bertaubat. Jadi kalau dia masih bertaubat pada Allah, Allah akan berikan ampunan. Karena itu, orang yang meninggal dalam kondisi berbuat syirik besar, ketika masuk neraka, dia kekal di neraka. Berbeda dengan orang yang melakukan syirik kecil seperti riya. Ketika sholat ingin dilihat dan dapat pujian manusia, maka tidak seluruh amalnya terhapus karena riyanya. Yang terhapus amalnya hanya ibadah seperti sholatnya yang ada unsur riya. Hanya sholatnya yang ia waktu itu kerjakan yang gak dapat pahala. Kalau syirik besar semuanya terhapus. Yang kemarin, yang dulu-dulu dia kerjakan hangus semua. Demikian pula ketika Allah masukkan orang mukmin muslim ke dalam neraka, dia tidak kekal di dalam neraka disebabkan karena dosa-dosa kecilnya atau syirik kecil yang dia lakukan. Yang ketiga, perbedaannya adalah haram masuk surga. Tidak mungkin orang yang melakukan perbuatan syirik besar itu untuk keluar dari neraka Allah, kemudian masuk ke dalam surga. Ya, na'udzubillah min dzalik. Berbeda dengan orang yang melakukan syirik kecil seperti riya. Ya, disebabkan karena dosa kecil yang ia lakukan itu tidak menyebabkan ia kekal di dalam neraka. Suatu saat orang-orang yang beriman yang melakukan dosa-dosa besar ini, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan ia dari neraka kemudian masukkan ke dalam surga Allah. Yang keempat, orang yang melakukan syirik besar tidak bisa orang yang melakukan syirik besar keluar dari Islam, berbeda dengan syirik kecil. Orang riya tidak menyebabkan dirinya keluar dari Islam. Dan yang kelima, syirik besar adalah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah selain daripada syirik besar ini. Sedangkan syirik kecil tidak. Ya, orang yang berbuat syirik besar dan meninggal dalam kondisi syirik seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka tidak diampuni dosanya. Orang yang riya, contoh syirik kecil, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan antara syirik besar dan kecil yang harus kita pahami. Berlanjut ke macam-macam syirik besar.
Maksudnya adalah syirik-syirik besar yang terjadi itu disebabkan karena beberapa hal, tadi sedikit disinggung. Yang pertama disebabkan karena syirkud doa, menyekutukan Allah dalam doa. Doa merupakan ibadah yang harus ditujukan pada Allah. Ketika meminta pada selain Allah seperti ritual sihir, maka ini adalah syirik besar. Yang kedua, syirkul mahabbah. Syirik dalam cinta, mencintai selain Allah sampai pada derajat menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan, termasuk dalam syirik cinta yang harus diwaspadai. Kemudian yang ketiga adalah syirkut ta'ah. Maksudnya mentaati makhluk dalam kemaksiatan dan kekufuran. Setiap manusia wajib mentaati Allah. Orang-orang Nasrani dan Yahudi, mereka menjadi kafir karena mentaati pendeta-pendeta mereka. Demikian pula dengan penganut agama-agama yang lain. Mereka mentaati sesembahan dan berhala-berhala mereka. Adapun kaum muslim, agar mereka selamat dari kesyirikan, maka mereka hanya harus mentaati perintah Allah. Lantas, kenapa kita mentaati kedua orang tua? Karena itu adalah perintah Allah. Berarti kita mentaati siapapun yang Allah perintahkan untuk kita taati. Maka ini tidak termasuk ke dalam perbuatan syirik besar. Para dukun, para penyihir, dan yang semisalnya, mereka mentaati aturan, tata cara, dan ritual-ritual syaitan untuk mencari ilmu sihir, untuk memperdalam dan memperkuat sihir dan santet yang mereka kerjakan. Maka mereka terjatuh ke dalam dua dosa besar. Pertama, melakukan kesyirikan dalam bentuk mentaati syaitan, mentaati perintah-perintah syaitan, sampai pada tingkat mengharamkan apa yang dihalalkan, seperti tidak makan nasi padahal nasi dihalalkan, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, seperti melakukan ritual kurban dalam apa yang mereka sebut dengan cara dan aturan sihir. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang keempat, syirkun niyati wal qasdi. Syirkun niyat, syirik dalam niat, wal qasdi, dan tujuan dalam peribadatan. Satu perbuatan menjadi syirik karena niat dan tujuan ibadah tidak ditujukan untuk Allah. Seperti berkurban pada selain Allah, menjadikan perbuatan menyembelih menjadi syirik, seperti yang dilakukan orang-orang kafir dan dukun dalam ritual santet mereka. Ketika seseorang berkurban, maka ditujukan untuk Allah. Ketika seseorang beribadah, diniatkan untuk Allah, maka Allah akan berikan pahala, dijadikan amalnya ikhlas untuk Allah Ta'ala. Ini syirkun niyah wal qasdi yang harus dipahami dari macam-macam syirik besar. Kemudian syirik kecil. Syirik kecil itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirik kecil yang nampak atau jali, syirkul jali. Ada tiga macam atau contoh dari syirkul jali, syirik kecil yang tampak ini. Yang pertama, bersumpah pada selain Allah. Saya bersumpah demi matahari, swear, ya. Atau sumpah pocong, swear. Atau sumpah demi cintaku kepadamu. Tidak, kalau bersumpah ucapkanlah demi Allah. Kalau enggak, ya udah tidak usah bersumpah. Kurangi bersumpah. Jangan keseringan dan banyak-banyak bersumpah. Karena sumpah itu adalah pengagungan terhadap apa yang disebut. Kita mengagungkan Allah, maka kita bersumpah kalau memerlukan dan butuh hanya kepada Allah. Bagaimana dengan sumpah kepada Nabi? Ini juga dilarang, termasuk perbuatan syirik kecil yang nampak. Kemudian ucapan Masya Allah wa syi'ta, artinya apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Ucapan ini keluar ketika seseorang terkagum atau merasa senang ketika mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu dari seseorang, hingga lisannya tanpa sadar mengucapkan sesuatu yang salah. Ya, jadi kehendak itu hanya apa yang Allah kehendaki, bukan yang seseorang kehendaki. Nasib, musibah, apapun yang menimpa, yang terjadi pada kita, pada manusia, itu semua terjadi karena kehendak Allah,
bukan karena kehendak penguasa, bukan karena kehendak orang yang kuat atau bos, tetapi karena kehendak Allah. Hal yang senada juga dalam Masya Allah wa syi'ta ini, ketika seseorang tanpa sadar melakukan kesalahan, dia mengucapkan, gara-gara kamu saya berhasil, gara-gara kamu saya sial. Ini tidak boleh menyandarkan keberhasilan atau musibah sesuatu yang menimpa kepada benda, kepada makhluk, tetapi kepada Allah. Jadi Allah menjadikan sebab keberhasilan dengan usaha dan sungguh-sungguh. Allah menjadikan sebab keterbelakangan dan kemunduran karena bermalas-malasan. Ya, itu hanya sebagian sebab yang Allah berikan. Tanpa itu pun Allah bisa membuat melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, bersumpah pada selain Allah. Sama ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Syirkul khafi, syirik yang nampak. Ada 3 macam. Pertama, riya. Beribadah agar dilihat manusia dan mendapatkan pujian mereka. 2, sum'ah. Beribadah untuk mencari pujian manusia, dia ingin didengar, dia ingin mendengar manusia memuji kebaikan dan ibadah yang ia kerjakan. Jadi riya dan sum'ah termasuk syirik yang tidak nampak, syirik kecil yang tidak terlihat. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Kita tidak boleh memvonis seseorang jatuh dalam riya kecuali apabila ada bukti yang nyata. Riya dan sum'ah memiliki kesamaan, yaitu sama-sama senang dipuji, mencari pujian manusia. Kalau riya itu yang ingin dilihat, kalau sum'ah ingin didengar. Banyak sekali di zaman kita sekarang orang-orang yang melakukan riya di sosial media dengan memposting, menyebarkan amal baik yang ia kerjakan. Boleh atau tidak menampakkan atau menyebarkan kebaikan yang dilakukan, menjadi boleh kalau aman dari riya. Kalau tidak aman dari riya dan sum'ah, maka sebaiknya amal disembunyikan agar lebih ikhlas, agar lebih diterima oleh Allah daripada ditampakkan. Terkadang ditampakkan menjadi lebih baik kalau jauh dari riya dan bisa memotivasi orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik, karena itu lebih jauh dari riya, lebih ikhlas kepada Allah. Syirik khafi, syirik kecil yang tidak nampak yang ketiga, niat ibadah untuk mencari keuntungan duniawi. Seperti sedekah, tujuan utamanya agar kaya, memperlancar usaha. Boleh seseorang itu sedekah dan menjadikan sedekahnya itu wasilah atau sarana agar Allah mengabulkan doanya. Boleh, bahkan Allah perintahkan kita untuk meminta kepada Allah, minta dunia, minta kekayaan, Allah mempersilahkan kita. Tetapi ketika menjadikan itu sebagai tujuan utama dalam beribadah, ini bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam syirik kecil yang tidak nampak. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين